Halo, aku Maria Magdalena Lintang Rustiawan dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan, Stikes Santa Elizabeth Medan. Di sini aku akan membawa topik tentang sampling. 1. Definisi sampling. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif, benar-benar dapat mewakili dari populasi dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Menurut Sugiono, 2010, teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil dalam teknik sampling sesuai dengan jumlah besarnya sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Sejumlah sampel tersebut adalah bagian dari populasi yang akan mewakili karakteristik dari suatu populasi yang ada dalam penelitian. Tahapan pengambilan sampel diantaranya mendefinisikan populasi yang akan diamati, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat, melakukan pengambilan sampel, pengumpulan data, dan melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Untari, 2018. 22 Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif, benar-benar dapat mewakili dari populasi dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Ada dua macam teknik pengambilan sampel, teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Namun, pada pemaparan materi kali ini kita hanya akan membahas mengenai probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling dengan memberikan kesempatan, peluang probabilitas, yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Probabilistic random sampling merupakan metode penarikan sampel yang memberikan setiap elemen populasi peluang yang sama untuk terpilih sebagai anggota sampel. Teknik sampling ini merupakan dasar inferensi statistik, sehingga disebut sebagai sampel ilmiah, scientific sample. Adapun jenis-jenis probability sampling adalah sebagai berikut. 1. Simple random sampling. Simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata, tingkatan, dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen, sejenis. 2. Systematic random sampling. Teknik penarikan sampel acak sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Teknik pengambilan sampel ini hampir sama dengan teknik sampel acak sederhana. Hanya unsur pertama sampel saja yang dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Sampling sistematis dilakukan apabila 1. Identifikasi atau nama dari elemen-elemen dalam populasi itu terdapat dalam suatu daftar, sehingga elemen-elemen tersebut dapat diberi nomor urut. 2. Populasi memiliki pola beraturan, seperti blok-blok dalam kota atau rumah-rumah pada suatu ruas jalan. Langkah-langkah pengambilan sampel dengan sistematis sampling. 1. Jumlah elemen dalam populasi dibagi dengan jumlah unsur yang diinginkan dalam sampel, sehingga terdapat subpopulasi-subpopulasi yang memiliki jumlah elemen yang sama, memiliki interval yang sama. 2. Dari subpopulasi pertama dipilih sebuah anggota dari sampel yang dikehendaki, biasanya dengan menggunakan tabel bilangan random. 3. Anggota dari subsampel pertama yang terpilih digunakan sebagai titik acuan awal untuk memilih sampel berikutnya pada setiap jarak interval tertentu. 3. Stratified random sampling. Teknik stratified random sampling digunakan untuk populasi yang mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata. Stratified random sampling biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Beberapa alasan prinsip untuk penggunaan teknik stratified, yaitu langkah-langkah yang dilakukan dalam penggunaan teknik penarikan sampel acak berlapis, stratified random sampling, adalah A. Populasi dipecah dibagi menjadi populasi yang lebih kecil, stratum. B. Stratum dibentuk sedemikian rupa sehingga setiap stratum homogen atau relatif homogen. C. Dari setiap stratum kemudian diambil sampel secara acak dan dibuat perkiraan untuk mewakili stratum yang bersangkutan. D. Membuat perkiraan secara menyeluruh, overall estimation, dengan cara gabungan. 4. Cluster random sampling. Cluster sampling adalah teknik sampling secara berkelompok. Pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasar kelompok area tertentu. Tujuan metode cluster random sampling antara lain untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu instansi. Cluster random sampling, pengambilan sampel secara berkelompok daerah. Ini digunakan apabila populasi cukup besar, sehingga perlu dibuat beberapa kelas atau kelompok. Dengan demikian, dalam sampel ini unit analisisnya bukan individu tetapi kelompok atau kelas yang terdiri atas sejumlah individu. Ada dua kelebihan dari cluster sampling, yaitu A. Tidak diperlukan frame yang berisi list dari unit elementer, tetapi cukup dengan list dari cluster saja. B. Andaikan ada frame yang terdiri dari list unit elementer, cluster sampling jauh lebih murah dibandingkan dengan stratified random sampling atau sampel acak sederhana. Kelemahannya adalah derajat efisiensi yang ditinjau dari segi peluang membuat error akan lebih banyak pada cluster sampling dibanding dengan stratified random sampling, karena dalam cluster sampling, unit elementer yang terpilih ada kalanya berdekatan, sehingga informasi yang diberikan tidak cukup representatif dibandingkan dengan informasi dari unit elementer yang cukup berpencar pada stratified sampling. Langkah-langkah pengambilan sampel dengan teknik ini adalah A. Membagi populasi ke dalam beberapa subkelompok. B. Memilih satu atau sejumlah kelompok dari kelompok-kelompok tersebut. Pemilihan kelompok-kelompok itu dilakukan secara random. C. Menentukan sampel dari satu atau sejumlah kelompok yang terpilih secara random. 5. Multistage random sampling. Pengambilan sampel multitahap adalah proses perpindahan dari sampel yang luas ke sampel yang sempit dengan menggunakan proses langkah demi langkah. Tujuan utama dari multistage sampling adalah untuk memilih sampel yang terkonsentrasi di beberapa wilayah geografis.
di mana ini dapat menghemat waktu dan biaya. Pengambilan sampel multitahap merupakan metode pengambilan sampel yang membagi populasi ke dalam kelompok atau klaster untuk melakukan penelitian. Metode ini berkaitan dengan beberapa tahap, di mana setiap tahap membagi kelompok menjadi subkelompok lainnya. Pada tahap pertama, peneliti membagi populasi menjadi beberapa klaster. Here we have yet another example